Di dalam bait suci ini sebenarnya seperti ada jalan. Seperti ada jalan. Mengapa saya katakan demikian? Karena Mazmur 77 ayat 13 mengatakan, Thy way, O God, is in the sanctuary. Ya Allah, jalanmu ada dalam bait suci. Berarti ada jalan dalam bait suci ini. Dan jalan dalam bait suci itu sebenarnya adalah kepenuhan dari Yesus Kristus yang menyebut dirinya adalah bait suci. Dalam kitab Efesus disebutkan bahwa Yesus Kristus adalah bangunan yang tersusun rapi menjadi bait suci yang kudus. Nah, di dalam bait suci itu sendiri ada perabotan-perabotan. Kita mulai dari halaman. Di halaman ini ada mezbah korban bakaran dan ada bejana pembasuhan. Lalu masuk ke dalam bilik yang suci, masuk ke dalam tempat yang kudus, ada 3 perabotan di sana, yaitu 7 kaki dian, meja roti sajian, dan mezbah pedupaan. Dan begitu masuk ke bilik yang maha kudus, disinilah terdapat tabut perjanjian dengan 2 kerubium di atas tutupannya yang disebut dengan tutupan pendamaian. Di dalam tabut itu ada 2 loh hukum, 2 loh batu hukum Allah, tongkat Harun yang berbunga, dan juga buli-buli berisi mana. Dan di atas tutup pendamaian itu ada terang yang bersinar, berpijar, yang disebut dengan Shekinah. Tidak ada listriknya, tidak ada dop lampu, tetapi terang itu berpijar demikian rupa. Kemudian Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, kepada Musa pada saat itu, disitulah aku akan berbicara kepadamu. Artinya, inilah terang kemuliaan Allah, representatif dari kehadiran Allah. Nah, sekarang kalau di tabut perjanjian ini adalah lambang dari kehadiran Allah. Kalau bait suci ini adalah bangunan yang tersusun rapi dalam diri Yesus Kristus, berarti Yesus Kristus itu berasal dari hadirat Allah. Dia sendiri adalah Allah. Dia adalah Allah. Tapi kemudian di bilik yang kudus ini ada 7 kaki dian yang dalam kitab Wahyu pasal yang pertama disebutkan 7 kaki dian ini adalah lambang dari 7 jemaat. Kalau lambang dari 7 jemaat, maka ini lambang dari umat, lambang dari manusia, umat Tuhan, lambang dari kemanusiaan. Roti sajianlah lambang dari firman Tuhan, dan mezbah ukupan adalah lambang dari doa. Ini berarti dalam bilik yang kudus ada unsur kemanusiaan yang belajar firman Tuhan, makan roti hidup, roti roti sajian, kemudian ditambah lagi dengan terang api Roh Kudus dan minyak Roh Kudus yang menjadi bagian dari umat Tuhan ini. Ya, lalu di luar di halaman ada bejana pembasuhan. Ini adalah lambang dari baptisan.
ini adalah lambang dari baptisan. Sementara mezbah korban bakaran ini adalah lambang dari Golgota, Kalvari, di mana anak domba Allah akan dikorbankan. Sekarang perhatikan, Yesus Kristus adalah representasi hadirat Allah. Dia adalah Allah sendiri. Dia berada di tabut perjanjian. Dia sebagai imam besar dan dia adalah Allah sendiri. Kemudian dia harus menjelma menjadi manusia, menjadi umat, menjadi jemaat, menjadi 7 kaki dian. Dia dikuasai oleh Roh Kudus menjadi terang dan menginjil, membawa kabar keselamatan kepada semua orang dengan api terang yang membawa kepada keselamatan. Itulah Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan sementara ia menjadi manusia, dia berdoa kepada Bapanya setiap saat. Pagi-pagi benar, doa subuh selalu menjadi doa pertama bagi Yesus Kristus kepada Bapanya. Lalu setiap nafasnya, sepanjang hari pelayanannya, setiap hari, Yesus selalu menjadikan nafasnya itu sebagai doa kepada Bapanya. Sehingga God's abiding is enabling him. Penyertaan Bapanya melalui doa yang berkelanjutan, yang tidak terputus-putus. Unceasing prayer, doa yang terus-menerus memampukan kuasa Allah melalui Roh Kudus tinggal dalam Yesus dan melakukan banyak perbuatan-perbuatan mujizat yang luar biasa. Yesus Kristus sendiri belajar firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Dia sendiri adalah firman itu. Dia yang dilambangkan dalam tabut dalam sanctuary sebagai roti sajian. Yesus Kristus sendiri adalah roti hidup itu. Dan setiap Sabat kebiasaannya adalah ia pergi ke rumah ibadat dan membacakan firman Tuhan. Lukas 4 ayat 16. Itulah Yesus Kristus. Tapi kemudian Yesus Kristus harus menjalankan misinya, yaitu dia harus mati di Golgota. Dia harus menebus manusia dan dia harus disembelih sebagai anak domba Allah di atas kayu salib. Namun sebelum ia disembelih di mezbah korban bakaran Bukit Kalvari itu, dia harus terlebih dahulu mengalami baptisan, yaitu dia harus dicuci dalam bejana pembasuhan baptisan Sungai Yordan. Masih ingat anak domba sebelum dagingnya dipersembahkan di mezbah korban bakaran? Maka dagingnya harus dicuci dulu dalam bejana pembasuhan. Inilah nubuatan mengenai anak domba Allah sebelum ia dikorbankan di mezbah korban bakaran Bukit Golgota, maka ia harus mengalami baptisan terlebih dahulu dalam bejana pembasuhan yaitu Sungai Yordan. Itu sebabnya ketika Yesus Kristus datang ke Sungai Yordan dan bertemu dengan Yohanes Pembaptis, sepupunya Yohanes Pembaptis mengatakan, seharusnya saya yang kau baptis. Tapi Yesus katakan, lanjutkan saja. Kita harus menggenapi firman Tuhan itu. Firman yang mana? Ya ini semua. Firman Tuhan yang tercatat begitu lugas dalam kitab Taurat mengenai Mesias harus mengalami baptisan terlebih dahulu sebelum dikorbankan di mezbah korban bakaran Bukit Golgota. Artinya memang Yesus Kristus adalah Mesias yang memenuhi nubuatan, menggenapi nubuatan yang ada dalam kitab Perjanjian Lama, digenapi dalam diri Yesus Kristus dan disaksikan, dituliskan dalam kitab Perjanjian Baru. Dan akhirnya Yesus Kristus sendiri, dia disalib, dia dikorbankan di mezbah korban bakaran Bukit Golgota di Kalvari sebagai puncak dari kegenapan akan nubuatannya. Jadi dari sanctuary ini
tampaknya Yesus Kristus ada jalan dari atas. Dia adalah hadirat Allah. Dia adalah Allah dari bilik yang maha kudus, dari tahta Allah yang maha kudus. Dia menjelma menjadi manusia, memerlukan doa dan firman Tuhan. Tetapi sebelum dia dikorbankan di Kalvari, dia mengalami baptisan di Sungai Yordan, dan akhirnya dia dikorbankan, disalib di Kalvari. Inilah perjalanan Yesus Kristus dari sorga sampai ke Kalvari. Bagaimana dengan kita manusia? Kita manusia juga ada jalan ini. Maaf, supaya kita mau bersama-sama Tuhan, maaf, supaya kita kelak akan bersama-sama Tuhan di sorga, bersama-sama hadirat Tuhan di sorga, maka kita harus mulai dari Kalvari dulu. Yaitu kita harus percaya akan pengorbanan Yesus Kristus. Kita percaya akan penebusan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, penebus manusia. Jika kita menerimanya, maka kita meteraikan iman dan kepercayaan kita itu melalui baptisan. Dan setelah kita menerima baptisan, maka kita harus masuk terus ke dalam bilik yang kudus, mengalami 3 perabotan lambang yang dituliskan di Alkitab. Nah, kalau saudara perhatikan ini adalah gambar dari sanctuary itu. Nah, ketika kita percaya pengorbanan Yesus Kristus, anak domba itu di mezbah korban bakaran di Bukit Golgota, maka kita akan memeteraikan iman kita melalui baptisan, bejana pembasuhan baptisan. Tapi seringkali, ini dia, seringkali setelah kita percaya Yesus, lalu kita sudah dibaptiskan, kita ini berputar-putar terus hanya di halaman terus. Kita nggak masuk-masuk ke dalam. Padahal kalau mau menuju ke hadirat Allah di bilik yang maha kudus, kalau kita mau bertemu dengan Tuhan pencipta kita, kalau kita mau masuk surga, kalau kita mau mewarisi kerajaan Allah, maka kita harus masuk ke dalamnya. Jangan hanya berputar-putar saja di luar. Hanya sekedar percaya Yesus dan dibaptisan cukup selesai. Tidak. Tapi kita harus masuk ke dalam, kita harus mempraktekkan kehidupan 7 kaki dian, roti sajian, dan mezbah ukupan. Apa lambang-lambang tersebut? Hidup kita adalah hidup yang penuh dengan renungan firman Tuhan yang dilambangkan dengan roti sajian. Hidup kita adalah hidup yang penuh dengan doa demi doa yang dilambangkan oleh mezbah ukupan. Kehidupan kita haruslah kehidupan yang menjadi terang. Sebagai 7 kaki dian, kita menginjil, kita bersaksi, memberitahukan rencana keselamatan kepada orang lain. Karena jika kita sudah selamat dalam Yesus, orang yang bertobat tidak akan suka selamat seorang diri. Orang yang benar-benar bertobat, dia akan senang kalau melihat orang lain juga mengalami pertobatan. Orang yang mengalami keselamatan tidak akan senang hanya selamat seorang diri. Orang yang menerima keselamatan, dia akan selalu senang agar orang lain terima keselamatan juga. Itu sebabnya dia akan menjadi terang bagi yang lainnya. Bersaksi, memberitahu tentang rencana keselamatan Tuhan. Dan oleh kuasa Roh Kudus, api itu dan minyak itu, maka ia akan dimampukan untuk hidup sebagai umat Tuhan yang menuruti segala perintah Tuhan dan memiliki imannya Yesus Kristus. Inilah 3 hal yang ada di bilik
yang kudus, di lambang-lambang perabotan yang ada di sanctuary yang seharusnya kita umat Tuhan di akhir zaman menghidupinya, mengalaminya, dan kemudian kita akan dipersiapkan untuk masuk kepada level berikutnya, yaitu menuju ke bilik yang maha kudus. Kita akan masuk dalam kerajaan sorga, di mana akan ada hadirat Allah untuk selamanya, dan kita akan tinggal dan hidup bersama Tuhan pencipta kita selamanya. Inilah mengetahui kebenaran itu. Memiliki imannya Yesus, sepenuhnya bergantung kepada firman kebenaran, dan oleh pertolongan Roh Kudus dan Roh kebenaran, kita dimampukan menjadi umat Tuhan yang mengalami penurutan akan perintah Tuhan dan memiliki sifat dan karakter Yesus Kristus. Yesus datang, kita semua akan diselamatkan. Mari kita tetap semangat, mencari kebenaran dengan rendah hati dan kejujuran, mengenalnya lebih dalam lagi, mengalaminya, dan bahkan setia dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.